Tema malam hari ini menjadi rohani yang produktif. Ya, menjadi rohani yang produktif. Seringkali Bapak Ibu ya, seringkali dan banyak orang yang berpikir menjadi rohani itu tidak produktif. Banyak yang berpikir masalah kekekalan berarti urusan ke gereja saja. Gak mikir kerjaan gitu. Ada yang menyatakan orang-orang yang hidup tidak mengejar dunia tetapi mengejar hal-hal kekal adalah pecundang. Saya ulangi, banyak orang yang mengatakan atau lebih tepatnya menuduhkan orang-orang yang hidup tidak mengejar dunia tetapi mengejar hal-hal kekal adalah pecundang. Mereka yang menyatakan ini beranggapan orang-orang yang menolak hal-hal jasmani atau duniawi tepatnya sebagai orang yang takut berjuang, takut gagal. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir orang-orang yang mencari kebenaran, hal-hal rohani, menjauhi duniawi, itu dianggap orang-orang yang kalah sebelum berperang. Takut berkompetisi. Bapak Ibu, ini jelas tuduhan ngawur. Ya saya maklum, asal ngomong, tidak mengerti konsep rohani yang benar, ngomongnya akhirnya sembarangan. Tetapi tidak bisa dianggap salah 100%. Karena kebanyakan orang Kristen juga berpikir seperti itu. Banyak orang berpikir menjadi rohani berarti hidupnya sehari-hari di menara doa. Bisa saya cuma berdoa, Pak. Kalau kalimat itu muncul dengan konotasi merendah, masih oke lah, mungkin orangnya minder. Tapi ada yang merasa sombong. Aku tidak ngapa-ngapain, aku berdoa. Aku juru bicara Allah. Dia pikir sudah benar. Padahal hal seperti inilah yang dituduhkan orang-orang di luar sana. Mau jadi pendoa, sebetulnya enggak mau bekerja. Mau jadi pendoa, tampak rohani. Padahal sebetulnya tidak punya skill, malas. Ada. Jadi tuduhan-tuduhan ini juga ada benarnya, meskipun tidak benar 100%. Karena rohani yang sebenarnya tidak seperti itu. Bapak Ibu, mengejar hal-hal kekal bukan berarti diam atau hanya ritual di ruang doa atau gereja. Nah, berbeda Bapak Ibu. Anda rajin berdoa itu bukan rohani. Anda rajin berdoa, ikut doa pagi, doa siang, doa sore, sehari 3 kali, seminggu 7 hari. Apakah itu rohani? Tidak. Lah kalau isi doanya, Tuhan berkati aku, limpahi aku. Aku punya mobil, aku kepingin mobil Tuhan, berkati tanah sebelah, aku klaim janjinya. Kalau doanya sehari 3 kali, 7 hari seminggu isinya seperti itu tidak ada rohani-rohaninya. Halo? Tidak ada rohani-rohaninya. Rajin berdoa, tapi isinya berkat-Mu Tuhan, limpahi aku Tuhan. Aku tarik kemakmuran ke tokoku Tuhan, klaim janjinya Tuhan. Gak ada rohaninya loh meskipun Anda rajin berdoa seperti itu. Apa yang rohani dari situ? Gak ada.
wong pikirannya matrek. Halo. Mengejar hal-hal kekal bukan berarti diam atau ritual di ruang doa atau gereja. Tetapi melaksanakan hidup dengan produktif, memiliki motif, dan berusaha merespon dengan benar sesuai kehendak Allah di setiap tantangan dan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat bekerja dan berusaha. Kalau kita punya toko, jaga toko yang baik. Ya. Ada orang komplain karena jualan kita, tanggapi dengan baik. Jangan konsumen yang marah kita ikut marah. Halo. Itu rohani loh. Pada saat ada komplain orang marah-marah, kita bisa sabar, baik. Menjawab dengan baik. Bahkan kalau memang itu salah kita, minta maaf. Bu, maaf saya yang salah. Saya ganti barangnya. Loh, itu jadi rohani Bapak Ibu. Karena Anda tidak memikirkan keuntungan semata gitu ya. Karena Anda tidak memikirkan keuntungan semata, tetapi kedamaian. Anda menjaga damai sejahtera dengan konsumen Anda, tidak menang-menangan. Kalau dipikir cuman untung, kalau pikirannya cuman untung, ribut. Enggak bisa Bu, barang yang sudah beli enggak bisa kembali. Wah, ribut akhirnya. Itu bukan ibadah. Itu bukan rohani. Karena daging Anda memberontak. Daging Anda ingin menang, gak mau kalah. Respon Anda itu loh, rohani apa tidak. Bukan model pekerjaannya rohani atau tidak. Bukan macam atau jenis pekerjaannya itu rohani atau tidak. Berdoa kalau isinya minta-minta duit terus itu tidak ada rohaninya. Bekerja cari duit tetapi merespon sesuai kehendak Allah, menjaga kedamaian, memberikan keuntungan. Tuhan kan ngomong, kalau kamu diminta bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang meminta 1 mil, melangkahlah 2 mil bersama dia. Loh itu kan cara berdagang yang baik sebetulnya. Kalau kayak gitu Pak, ya nggak untung. Nah, kan nggak semua dibegitukan. Kan saya tadi katakan, kalau ada masalah, bisa dikasih solusi dengan baik, nggak perlu ribut. Menjaga kedamaian, nggak mau ribut, itulah rohani. Rohani itu masalah mental, bukan masalah doa. Doa. Kalau tanah tetangga diklaim, itu bukan rohani. Kita baca yuk, 1 Korintus 10 ayat 31. Silakan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Coba diulang, jangan cepat-cepat bacanya. Nggak ada yang ngejar kamu kan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, ini loh rohani. Makan-makan itu rohani Bapak Ibu. Jangan dianggap makan-makan itu masalah jasmani. Makan-makan itu masalah rohani jika kita makan dengan benar. Enggak ngawur. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, itu rohani. Halo?
Jadi polisi, jadi tentara, rohani enggak? Rohani. Nangkep maling, nangkep rampok, nangkep begal, itu menjaga keamanan, menjaga ketentraman, itu rohani. Dia lakukan untuk Tuhan, untuk menjaga keamanan masyarakat, itu rohani. Banyak orang berpikir salah, rohani itu apa sih? Rohani itu bukan mistis loh. Rohani itu batin, rohani itu mental. Perubahan mental menjadi lemah, perubahan mental, perubahan batin, perubahan jiwa semakin sadar, semakin baik, itu rohani. Bukan jadi mistis, jadi dukun, itu bukan rohani, itu mistis. Jadi pendeta tumpang tangan, mendoakan supaya orang kaya raya, itu jasmani, bukan rohani. Karena membuat orang cinta uang. Banyak yang salah. Jadi pendeta mendoakan ngusir setan segala macam supaya tokonya rame. Itu jasmani, itu daging. Gak ada rohani-rohaninya. Bapak Ibu, gak seperti itu. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan sebagai pengabdian. Bukan untuk diri sendiri. Kita lakukan segala sesuatu sebagai pengabdian, itu berarti yang kita lakukan untuk kebaikan, untuk keselamatan sesama, untuk kebaikan bersama. Itu rohani. Jangan semua-semua untuk aku, ini untungku, ini bagianku. Orang lain masa bodoh. Meskipun Anda berdoa syafaat, kalau tujuan Anda bekerja hanya untuk diri sendiri, itu jasmani, itu tidak ada rohaninya. Tidak mengejar dunia, ya. Tidak mengejar dunia bukan berarti pasif atau tidak produktif. Tidak mengejar dunia berarti tidak menjadikan keindahan atau kenikmatan dunia sebagai fokus hidupnya. Tidak mengejar dunia Bapak Ibu bukan berarti pasif tidak produktif ya. Tidak mengejar dunia berarti tidak menjadikan keindahan dunia atau kenikmatan hidup fokus hidupnya. Fokus hidupnya Bapak Ibu, orang yang tidak mengejar dunia, tidak selalu untung enggak untung, enak enggak enak. Bahkan kadang-kadang, meskipun itu enggak enak buat kita, tetapi baik buat sesama, kita kerjakan. Itu menjadi rohani. Orang-orang yang mau menjadi rohani tetap harus aktif dan kreatif. Saya sebut ya, produktif. Aktif dan kreatif atau produktif itu sebuah keharusan bagi orang-orang rohani. Bedakan antara rohani dan malas. Itu berbeda. Ya. Orang yang mau menjadi rohani tetap harus aktif bekerja, tetap harus berkreatif, berkreasi, tetap harus produktif. Saya menggunakan kata produktif di tema ini untuk membedakan tujuan seseorang yang bekerja atau berusaha tidak mengejar atau mengumpulkan kekayaan, tetapi produktif dalam arti menjadi berkat. Ngerti ya bedanya ya? Kerja-kerja, rajin-rajin, kreatif-kreatif. Tapi semua produktivitas kita, gitu ya, semua produktivitas kita bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu jadi rohani. Halo?
Jadi meskipun Anda cari uang di gereja, dalam arti misalnya punya toko buku rohani gitu ya, hal-hal rohani, buku-buku rohani dijual. Tetapi keuntungan semua untuk dia. Tidak dia bagikan, tidak dia pikirkan untuk kesejahteraan orang lain. Yaitu jasmani. Meskipun Anda toko buku rohani. Ngerti ya cara berpikirnya? Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Kita baca yuk. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri itu adalah kebodohan. Tolong kembali ke ayat 19. Ya. Ayat 19 itu loh kebodohan. Jelas ini bukan rohani. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun. Wah, depositonya banyak ini. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, bersenang-senanglah. Tuhan katakan apa? Hai bodoh. Kerja hanya untuk mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, itu duniawi. Itu bodoh. Itu tidak ada rohani-rohaninya Bapak Ibu. Bukan berarti kerja tidak boleh. Tetapi kalau kita kerja, uang yang ada, kita pikirkan untuk pekerjaan Tuhan, kita pikirkan untuk membantu sesama, kita pikirkan demi orang lain mendapatkan keselamatan, itu rohani meskipun Anda berkeringat, bercucuran air mata untuk cari duit, itu rohani. Halo, jangan dibalik-balik, jangan kebalik-balik. Produktif dan materialisme adalah dua hal yang beda. Perhatikan, produktif dan materialisme adalah dua hal yang berbeda. Produktif berbicara menghasilkan, produktif berbicara tentang berbuah. Dan buahnya bisa dinikmati sesama. Dinikmati Allah, itu produktif. Tetapi materialisme adalah paham di mana materi sebagai substansi dasar yang sangat dibutuhkan dalam konotasi mengumpulkan, itu materialisme. Jadi di otaknya mengumpulkan barang. Mengumpulkan duit, mengumpulkan mobil, mengumpulkan rumah, mengumpulkan hanya untuk dirinya, itu materialisme. Dia merasa tidak bisa hidup tanpa materi yang banyak, itu materialisme. Tapi kalau materimu banyak itu kamu persembahkan untuk kesejahteraan orang, untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, itu rohani. Gak ada keterikatan daging di dalamnya karena kamu berani melepas. Halo. Tidak mengejar dunia berarti tidak fokus pada dunianya sendiri. Tidak mengejar dunia berarti tidak fokus pada dunianya, pada egonya, atau pada kesenangan pribadinya. Nah, dia gak mikirin diri sendiri, dia gak self-center. Tidak mengejar dunia itu berarti tidak self-center, bukan berarti tidak boleh punya materi, tapi tidak self-center. Segala sesuatu bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, nyanyanya semua. Tidak. 1 Yohanes 2 ayat 16.
Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, yang dari dunia ini cirinya menyenangkan daging, menyenangkan mata, dan membuat kita sombong, membuat kita bangga. Itu jasmani, itu duniawi, ini tidak rohani Bapak Ibu. Ya, keinginan daging, yang menyenangkan daging, yang menyenangkan mata. Banyak hal menyenangkan mata. Dikit-dikit jalan-jalan, wisata, keluarin duit. Bukan tidak boleh jalan-jalan ya, tapi kalau setiap kali seperti itu menyenangkan mata, mata kan senang kalau jalan-jalan, betul enggak? Dulu saya tinggal di Bali, sebulan sekali mesti jalan, putar Bali. Mumpung di Bali kan, nah itu menyenangkan mata. Keinginan mata, kepingin, zaman sekarang ngomong healing. Bukan tidak boleh healing ya, tapi healing kalau setiap bulan, setiap minggu bahkan, itu keinginan daging sudah. Nah, itu sudah duniawi, nggak ada jasmani, nggak rohani gitu loh ya. Tetapi kalau Anda sekali-sekali habis bekerja setahun atau setengah tahun, lalu refreshing, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kegiatan setiap minggu keluar duit buat jalan-jalan, Anda duniawi, itu bukan jasmani. Menyenangkan mata, nyeneng daging. Yang menyenangkan daging paling gampang itu contohnya tukang makan. Itu. Bukan enggak boleh makan. Tetapi nampi, apa nampi? Nolak, pilih-pilih. Yang disediakan mamanya tempe tahu enggak mau. Gitu. Mintanya yang enak, chicken nugget. Nampi gitu loh. Loh, orang itu harusnya kan bisa makan apa saja yang disediakan orang tuanya. Pasti orang tua memberi yang terbaik. Tapi kondisi yang ada, ya kita bersyukur, harusnya begitu. Enggak selalu yang tidak selalu mencari yang sesuai seleranya. Jangan. Ya. Itu keinginan daging. Seharusnya apapun, berapapun hasil kerja kita persembahkan bagi Tuhan. Dalam arti, apa yang kita hasilkan itu bermanfaat bagi kebutuhan pertumbuhan rohani kita dan keselamatan sesama. Ada enggak? Bapak Ibu, saya ini pecinta film. Senang nonton film. Tetapi semakin mengerti kebenaran, saya pikir-pikir, ya buat apa? Aku nonton bioskop terus 50.000. Setiap minggu kalau misalnya nih setiap minggu ya, setiap minggu keluar 50.000, 50.000, hanya untuk memuaskan mata. Enggak ada faedahnya, buat apa? Cara berpikirnya begitu, bukan hanya untuk kesenangan sendiri. Uang ini lebih baik disimpan, kita manfaatkan yang lebih baik. Beli buku rohani, atau apa yang membuat kita bertumbuh rohaninya. Tidak selalu keluar uang hanya untuk kesenangan. Itu tidak rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan tubuh yang sehat, jasmani dan rohani, hidup manusia seharusnya menjadi abdi Allah, menjadi hamba Allah. Mengabdi berarti mempersembahkan karya yang indah di mata Allah. Itu rohani. Ini berarti bermanfaat bagi segenap ciptaan. Menjadi rohani itu berarti menjadi berkat bagi semua ciptaan. Bahkan bukan hanya sesama manusia, ciptaan. Karena firman-Nya ngomong seperti itu. Kita baca yuk, Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Menikah, beranak cucu, rohani, bukan jasmani. Jangan berpikir seks dan melahirkan itu hal jasmani, itu rohani, ini perintah Allah. Bekerjalah, kelolalah bumi, ini rohani, ini perintah Allah. Halo? Allah enggak nyuruh kita masuk ruang doa, puasa 40 hari, enggak loh. Kelolalah bumi, ini tujuan penciptaan manusia, jangan dilupakan. Kalau kita berkeluarga dengan baik, itu rohani, itu hal-hal kekal. Kalau kita bekerja dengan baik, tidak merugikan sesama, bahkan menjadi berkat bagi segenap ciptaan, itu rohani. Halo Bapak Ibu. Agama ini kan merusak pola pikir. Tuhan nyuruh begitu, nyuruhnya ke bait Allah, nyuruhnya ke sinagog, nyuruhnya ke gereja. Bukan nggak boleh ya. Tetapi kalau itu yang kita pandang rohani, salah. Anda kumpul di sini itu enggak rohani. Anda kumpul di sini untuk belajar bagaimana menjadi rohani. Rohaninya nanti di luar gereja. Bukan di sini. Amin Bapak Ibu. Menjadi manusia rohani, ya, menjadi manusia rohani bukan berarti mengabaikan hal-hal jasmani yang baik. Sebab Allah menciptakan manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Sudah seharusnya rohani bertumbuh dan jasmani juga produktif. Berguna bagi rencana Allah. Kita harus bisa Bapak Ibu membedakan hal jasmani untuk dipuaskan, disenangkan, atau dalam arti duniawi, dengan hal jasmani yang berguna sebagai pengabdian, itu produktivitas, itu melayani, itu berkarya untuk Tuhan, itu pengabdian, itu ibadah. Jadi jangan semua hal jasmani dianggap, jangan semua hal jasmani dianggap tidak rohani. Halo? Tergantung motifnya apa, untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. Ini contoh, saya tidak ngambil orang lain, ya ini saya sendiri. Jika panggilan saya sebagai pendeta atau pengkhotbah, selain membentuk kesucian batin dan kebenaran pola pikir, saya juga harus mengerti potensi saya, mengembangkan potensi saya. Kehendak Allah bagi saya sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, yaitu belajar dan mengajar dengan baik. Ini menjadi rohani. Kalau saya mengajar tidak baik, saya mengajar ngawur, itu tidak rohani. Saya harus mengembangkan potensi saya sebagai pengajar dengan terus belajar. Belajar itu rohani, bukan jasmani. Belajar itu hal-hal rohani Bapak Ibu. Tahu enggak rohani? Rohani itu artinya spiritual, artinya batin. David yang kelihatan ini jasmani. David yang di dalam, yang berpikir, berperasaan dan berkehendak, itu rohani. Jadi segala sesuatu tingkah laku kita, ya, yang berasal dari batin yang di dalam untuk menjadi semakin baik, itu rohani. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dengan belajar dan terus mengajar dengan baik, sehingga terlahir murid-murid yang bisa mengajar, bisa menjadi teladan. Itu hal-hal rohani. Inilah berbuah dalam arti jasmani. Bukan berarti saya sebagai pendeta tidak boleh punya uang ya, tetapi fokusnya bukan uang. Fokusnya saya harus mengembangkan dalam diri saya, mengembangkan batin dalam diri saya. Bisa kok jadi berkat. Jadi berkat itu loh rohani.
Bapak Ibu, bahkan sebagai pendeta, sebagai gembala harus siap menjadi konselor. Meskipun tengah malam. Halo. Duit tidak bisa saya bagikan, saya tidak punya duit. Tetapi saya punya waktu, saya punya kuping untuk mendengarkan orang curhat. Harus. Ya. Meskipun tengah malam, harus siap mendampingi, harus siap mendengar jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan pastoral. Itu berkat loh, itu menjadi rohani loh. Meskipun saya bukan orang kepo ya, tetapi saya harus mau, saya harus belajar dan siap menjadi bak sampah. Kelihatannya sepele, tapi itu rohani. Bapak Ibu, saya sebagai gembala itu harus siap 24 jam. Suatu saat ada yang telepon jam 11, ngobrol, jam 1 malam baru selesai. Ya. Kemarin segitu, jam 11 sampai jam 1 malam orang telepon. Bahkan pernah, saya sudah tidur, jam 11 malam itu saya sudah tidur. Jam 2 ada telepon. Ngobrol sampai jam 3, setengah 4. Sampai Tina tanya, "Ko, sopo ko?" Si X. Saya kan enggak mungkin ngomong siapa, kan gitu ya. Tapi jam 2 malam telepon. "Ko, aku stres." "Apa oh?" "Ya ono masalah." "Kon mabuk ya?" "Iya, aku ngombe." "Apa oh sih?" Cerita dia. Cukup didengar. Enggak perlu ngomong, "Hei kamu mabuk ya, pendosa kamu. Masuk neraka." Enggak ada yang seperti itu, enggak perlu menghakimi gitu loh. Cukup dengarkan. Setidaknya dia enggak stres, enggak bunuh diri, kan begitu caranya. Cara berpikirnya begitu dulu. Karena pendidikan itu enggak bisa secepat kilat langsung berubah, diomongin sekecap langsung berubah. Itu mistis. Ya. Dengarkan aja orang yang lagi stres ini. Dengerin aja. Wes, ya wes kok, mari wes turu wes, ya wes. Dan dia hidup sampai sekarang. Itu rohani Bapak Ibu. Saya enggak keluar satu ayat, enggak. Saya cuma mendengarkan orang bicara. Itu rohani, meskipun enggak pakai ayat. Tapi merubah pola pikir. Menjaga jiwa yang sedang hampir terhilang. Nah, itu rohani. Meskipun enggak ada ayatnya, enggak ngomong ayat, enggak khotbah, itu rohani. Bapak Ibu, jadi berkat atau produktif itu belum tentu uang. Dan tidak harus uang. Setiap orang yang batin atau rohaninya berkembang, semakin sadar potensi dirinya, bisa produktif jadi berkat. Anda harus cari apa yang bermanfaat buat orang lain dalam diri Anda. Jangan minder karena Anda tidak punya uang, tidak punya pekerjaan yang mapan. Anda bisa tetap jadi berkat. Nah, mendengarkan orang stres kan sudah jadi berkat. Enggak harus khotbah. Tetapi setidaknya temani dia dalam kesetresannya. Itu sudah berkat Bapak Ibu. Katakan sama kanan kiri Anda, kamu bisa jadi berkat. Halo. Enggak pernah ya saya nyuruh begini ya. Ya, sekali-sekali lah. Sekali-sekali. Bapak Ibu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan beri. Kesempatan hidup yang Tuhan beri itu waktu buat kita melakukan karya yang diinginkan, gitu ya. Kita tidak boleh mengabaikan potensi yang Tuhan tanam dalam diri kita. Setiap kita kan punya potensi. Bakat, minat, kesempatan, itu potensi. Bakat, minat sama, belum tentu kesempatannya sama. Belum tentu. Periksa dalam diri Anda,
Apakah bakat minat kita sudah kita arahkan dengan benar? Kita, ya bagi kita yang pandai berdagang, mampu berusaha, membangun bisnis, silahkan kembangkan. Itu bukan duniawi. Silahkan kembangkan usaha Anda, toko Anda, pabrik Anda, silahkan kembangkan. Yang penting kita tahu berdagang atau berusaha apapun kita lakukan untuk Tuhan. Dalam arti demi pertumbuhan rohani kita. Dalam arti untuk keselamatan sesama. Bukan untuk mengenyangkan perut kita saja, menyenangkan istri dan keluarga kita saja. Anda tidak rohani. Bahkan Anda jadi pendeta, jadi gembala. Semua keuangan Anda fokuskan untuk keluarga gembala. Itu tidak rohani loh. Kan ada gitu-gitu ya, ada gitu. Gereja besar. Keuangan semua masuk ke gembala. Full timer cuma dibayar 500. Loh, kamu bisa mau beli mobil Alphard, kamu bisa ke luar negeri setiap tahun. Tapi gaji full timer 500. Anda anggap itu rohani? Tidak. Itu daging, itu duniawi pendeta seperti itu. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala diberkati, Anda mampu menggaji Anda UMR, ya gaji UMR lah. Harusnya kan begitu. Nah masa semua persembahan masuk ke diri Anda? Hanya untuk kesenangan Bu Gembala dan anak gembala. Tidak bisa. Anda tidak rohani meskipun Anda gembala. Taruh. Anda tidak rohani meskipun Anda gembala. Kalau cara mengelola keuangan, semua Anda keruk buat kepentingan diri. Anda tidak rohani. Meskipun Anda seorang gembala. Meskipun Anda khotbahnya luar biasa. Halo, persembahan yang masuk banyak. Tapi orang miskin banyak yang tidak bisa makan. Jemaat banyak yang tidak bisa makan. Ada jemaat tidak bisa sekolah. Anda berdosa loh. Anda duniawi itu. Jadi rohani tidak rohaninya bukan tergantung jenis pekerjaannya. Tapi motifnya. Self-center atau tidak. Mau jadi berkat atau untuk diri sendiri. Selama untuk diri sendiri, menumpuk untuk diri sendiri, menumpuk untuk keluarga sendiri. Anda bodoh, firman Tuhan yang ngomong bukan saya. Kekristenan Bapak Ibu tidak pernah mengajarkan seseorang untuk pasif, menyendiri, menjadi tidak berguna. Tidak pernah ngajar seperti itu. Setiap potensi harus kita gali dan kembangkan. Inilah ibadah. Bapak Ibu, cara ritual orang Yahudi ke bait Allah, ke sinagog, Tuhan kecam. Tanpa perubahan moral, tanpa perubahan kodrat. Betul ya? Bahkan menyendiri di padang, berpuasa. Seperti Yohanes. Halo, Anda tahu Yohanes Pembaptis? Menyendiri di padang, berpuasa, makannya cuma belalang. Belalang itu jenis tumbuhan ya, bukan belalang jati yang di selatan itu, bukan. Belalang itu tumbuhan, makannya cuma tumbuhan itu. Itu tidak rohani juga, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Kalau cara hidup Yohanes Pembaptis itu benar, Yesus pasti jadi seperti Yohanes Pembaptis. Tidak. Betul enggak? Yesus hadir di kota-kota Israel. Dia ketemu orang-orang. Dia makan, dia minum. Dia bergaul sama orang banyak. Menjadi berkat bagi masyarakat. Itu jadi rohani. Itu yang Yesus ajarkan. Enggak jadi aneh-aneh, jadi pertapa di gunung. Enggak. Halo. Ini kekristenan. Beda dengan agama. Beda dengan agama Yahudi. Bapak Ibu, ada perbedaan mendasar antara malas rohani, ya. Ada perbedaan mendasar antara malas dan rohani. Malas adalah sikap untuk memuaskan daging yang ingin dinyamankan. Sedangkan rohani adalah sikap memilih mengutamakan hal-hal non-materi.
Sikap memilih mengutamakan hal-hal non-jasmani sebagai tujuan. Menjadi rohani berarti fokusnya pada pengembangan batin. Menjadi rohani fokusnya mengembangkan batin, mengembangkan pola pikir. Segala sesuatu yang meningkatkan kualitas jiwa semakin baik, berkenan dan sempurna, itu rohani. Membentuk mindset, pikiran, perasaan semakin bijak dan peka terhadap kehendak Allah, itu rohani. Halo Bapak Ibu. Jadi kalau kita cuma rajin ke gereja, tapi yang dipikir duit, kenyamanan, jalan-jalan, duit, kenyamanan, makan enak, itu enggak rohani. Menjadi seorang rohani yang produktif berarti tetap belajar sungguh-sungguh, mengisi jiwa, ada usaha terus memperlengkapi batin semakin sempurna, itu rohani. Menjalani proses hidup dengan kesadaran sebagai pembentukan mental spiritual, itu semakin dewasa. Kadang-kadang pernah guyon-guyon gitu ya, di gereja yang lama gitu. Tolak masalah dalam nama Yesus. Loh, padahal masalah itu membentuk mental kita. Anda menolak pembentukan mental, Anda menolak masalah, Anda tidak mau jadi rohani. Itu. Dengan menolak masalah, Anda tidak mau menjadi rohani. Masalah diadakan supaya kita memiliki mental yang lebih baik, semakin dewasa. Doa minta mujizat, itu tidak rohani sebetulnya. Karena cara singkat, cari gampang. Ini tidak rohani, karena yang disebut rohani adalah usaha dari mental kanak-kanak untuk menjadi dewasa, itu rohani. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, kekristenan ini dengan menjadi agama itu sudah menyimpang jauh. Tuhan tidak pernah nyuruh yang seperti itu. Tetap rajin, tetap kerja keras, dengan pertimbangan bukan sekedar untung rugi. Tetap rajin, tetap keras, ya tetap rajin, tetap kerja keras, tapi pertimbangannya bukan untung rugi. Tetapi benar salah, baik atau jahat, setiap tindakan kita berkenan apa tidak, itu rohani. Rajin tidak salah Bapak Ibu, tetapi sikap egois, menang sendiri, mau menang dengan segala cara, itu duniawi, itu jasmani. Bapak Ibu, orang rohani berarti tetap kompetitif dalam dunia, tapi fokusnya bukan sekedar mau lebih unggul, atau mencapai jenjang karir atau posisi dengan jabatan dan penghargaannya. Menjadi rohani bukan berarti tidak kompetitif. Menjadi rohani berarti tetap kompetitif, tetapi tujuannya, fokusnya, bagaimana dengan posisi yang lebih baik, saya bisa menjadi berkat buat sesama. Halo, Anda kerja keras, Anda kerja rajin, Anda dipromosikan, dari karyawan biasa jadi supervisor, dari supervisor menjadi manajer. Posisi manajer ini lebih bisa jadi berkat kan buat sesama daripada sekedar karyawan. Halo. Kalau cuma mengejar posisi manajer hanya untuk jadi manajer gajinya besar. Fasilitas mobil, rumah, senang buat keluarga, menyenangkan anak istri, itu tidak ada rohaninya, itu jasmani, itu duniawi. Tapi kalau kita semakin menjadi manajer, kita bisa buat peraturan demi kesejahteraan karyawan kita menjadi lebih baik, itu rohani. Rohani atau tidak rohani Bapak Ibu, mindsetnya, bukan jenis pekerjaannya. Kompetitif tidak salah, tetapi menjadi sombong, bangga dengan pencapaian diri, itu yang salah. Bapak Ibu, saya harap Anda mengerti. Menjadi rohani seharusnya produktif. Menjadi rohani bukan berarti tambah malas,
tambah mistis, tambah aneh, seperti dukun. Tidak. Menjadi rohani itu menjadi efektif melayani Bapa. Menjadi efektif melakukan pekerjaan Tuhan. Halo? Amin? Itu menjadi rohani. Saat kita bertemu Tuhan di penghakiman kelak, semua akan terbuka. Semua pertimbangan dan motif kita akan diperiksa. Kita rohani atau jasmani. Duniawi maksudnya. Itu nanti terbuka. Ketahuan. Kamu rajin ke gereja. Tapi setiap kali ke gereja minta duit. Minta tambahan gaji. Minta tambahan tanah. Minta diberkati. Itu tidak ada rohani-rohaninya. Kita terbuka Bapak Ibu. Jangan menghakimi orang yang tidak ke gereja. Ya saya berharap semua ke gereja karena kita perlu belajar. Tetapi jangan menghakimi. Jangan berpikir kalau sudah ke gereja rajin, rutin, pelayanan itu jadi rohani. Belum tentu, kan kita tidak tahu mindsetnya apa. Kalau mindsetnya tetap untuk keuntungan diri sendiri, itu jasmani, itu duniawi. Amin Bapak Ibu. Hidup Kristen itu hidup yang nyata. Perintah Tuhan itu perintah nyata. Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihlah. Ya, hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama. Kasihlah sesamamu manusia. Yang sama dengan yang pertama. Jadi mengasihi Allah itu sama dengan mengasihi manusia. Enggak aneh-aneh. Enggak munafik, cuman berdoa. Berdoalah dengan motif yang benar. Ini baru indah di mata Allah. Kita rajin berdoa tapi motif kita jahat, motif kita self-center. Ini tidak ada rohani-rohaninya, ini menjijikkan di mata Allah. Halo, kita sudah pernah baca Amos, itulah orang Israel dulu begitu. Pengorbanan rajin, ya, penyembahan rajin, ya, penyembahan tradisi mereka maksudnya. Tapi tidak disertai dengan motif yang baik. Moralnya jahat, keinginannya jahat, menekan orang miskin. Aku benci ibadahmu. Tuh, Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo jadi rohani yang produktif. Mari kita berdoa.